Kehadiran Marco, Neko, dan Izo menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad aliansi. Namun begitu, ada peristiwa yang lebih genting karena di saat ini Big Mom sudah muncul di hadapan kelompok Yemon. Lalu bagaimana nasib mereka? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 981. Ya, akhirnya chapter yang kita nanti-nantikan rilis juga. One Piece 981 diberi judul Engagement. Setidaknya itulah yang tertulis di scan ilegal versi bahasa Inggrisnya. Nah, untuk judul resminya kita tunggu saja pada One Piece 981 ini rilis di Manga Plus. Sebelum ke alur ceritanya, mari coba kita analisis dulu judul untuk chapter kali ini. Ya, judul yang cukup menarik bagi saya. Engagement, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kan adalah pertunangan dan bisa juga merujuk pada pertempuran atau peperangan. Nah, kata-kata tersebut saya kira masih relevan untuk merepresentasikan keseluruhan alur cerita yang saat ini sedang berlangsung, khususnya saat di Onigashima ini. Pertama ada pertunangan. Mungkin ada rencana tersendiri bagi Big Mom dan Kaido untuk menjajaki sebuah perkawinan politik. Tentunya yang akan menikah bukan mereka berdua, melainkan anak-anaknya yaitu Yamato dengan salah satu anak perempuan Big Mom. Nah, jika perkawinan politik ini menjadi salah satu agenda besar aliansi mereka, maka tentunya ini akan mempersolid hubungan aliansi antara Kaido dan Big Mom. Ya, semuanya itu tergantung dari kepentingan masing-masing pihak. Oke, selanjutnya mari coba kita lihat dari perspektif pertempuran atau peperangan. Sebenarnya apa sih yang kira-kira ingin disampaikan Oda pada chapter 981 ini? Sampai-sampai beliau memberikan sebuah judul yang cukup menarik yaitu Engagement. Nah, jika engagement kita artikan sebagai sebuah pertempuran atau peperangan, mungkin ini bisa mendeskripsikan apa yang sedang terjadi di Onigashima, yang tidak lain adalah sudah dimulainya pertempuran yang melibatkan aliansi Luffy dan Kaido bersama dengan sekutunya. Atau pertempuran ini masih ada hubungannya dengan aliansi Big Mom dan Kaido. Ya, seperti yang dapat kita lihat bersama pada bagian akhir One Piece 981 ini, yang mana kedatangan Perospero dan yang lain masih membawa dendam atas peristiwa yang melibatkan King. Meskipun Big Mom sudah memutuskan untuk beraliansi dengan Kaido, namun sebagian anak-anaknya masih ada yang menentang keputusan tersebut. Bahkan mereka mengesampingkan terbentuknya aliansi Big Mom dan Kaido. Ya, tujuan mereka masih tetap sama yaitu mengincar kepala Luffy. Jadi pertempuran kali ini bukan hanya pertarungan antara Luffy dan aliansi melawan Kaido bersama sekutunya saja, tapi bisa juga Oda mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa terjadi dalam aliansi Kaido dan Big Mom. So, bagaimana menurut teman-teman, apakah engagement di sini diartikan sebagai pertunangan atau sebuah pertempuran? Baiklah, sekarang saatnya menuju ke alur cerita utamanya. One Piece 981 dibuka dengan adegan Kid menghajar Appo. Seperti yang kita lihat, Kid berhasil memojokkan Appo dan langsung meluapkan unek-uneknya terkait aliansi yang mereka bentuk sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat info bahwa Appo sebenarnya adalah seorang informan untuk Kaido. Jadi rencana pembentukan aliansi yang ia tawarkan kepada Kid dan Hawkins sebenarnya merupakan bagian dari misi untuk mengorek-orek info dari mereka untuk nantinya disampaikan kepada Kaido. Ya, hampir sama dengan peran yang dimainkan oleh Denjiro dan Kanjuro. Mungkin konsep mata-mata di alur Wano ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Mengingat semua kubu yang terlibat dalam alur ini setidaknya mempunyai seorang penyusup. Nah, sama seperti Hawkins, Appo juga sepertinya merasa kurang yakin untuk menjatuhkan kekuatan besar yang ada di dunia baru semacam Yonko. Ia mengatakan bahwa dengan membentuk sebuah aliansi pun bukan berarti mereka bisa segampang itu mengalahkan seorang Yonko. Setidaknya itulah pernyataan awal dari seorang Appo. Mungkin bisa jadi nanti akan ada perubahan arah dari Appo di sepanjang alur Wano ke depannya. Mengingat ada kecenderungan bagi Supernova untuk membelot atau mengkhianati sekutunya. Ya, kita nantikan bersama apakah Appo masih akan tetap bersekutu dengan Kaido sampai akhir perang Wano atau dia akan merubah arah di tengah-tengah pertempuran ini. Kembali ke alur cerita. Setelah Kid menghajar Appo, lantas keadaannya pun berbalik, yang mana Kid juga sempat menerima serangan gelombang suara milik Appo.
Sebenarnya sih Kid sudah disuruh untuk mundur oleh Killer, namun bukan Kid namanya jika di tengah-tengah pertarungan ia memilih untuk mundur. Nah, sebelum duel tersebut berlanjut, ada sesuatu yang menarik terkait kekuatan dari Apo. Di sini Killer sepertinya sudah bisa mengidentifikasi bagaimana kekuatan Apo bekerja. Intinya kekuatan Apo bisa diantisipasi dengan cara menutup telinga. Artinya jika gelombang suara tersebut tidak didengar oleh lawan, maka serangan tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang berarti. Jadi sekarang kita setidaknya bisa tahu bahwa musuh alami dari buah iblis milik Apo adalah buah iblis yang dulu pernah dikonsumsi oleh Rocinante. Ya, pada akhirnya sih tidak ada kekuatan buah iblis yang sempurna, karena masing-masing sudah diberikan musuh alaminya. Nah, kemudian jika kita perhatikan kembali peran dari Killer khususnya dalam skuad kelompok bajak laut Kid. Sepertinya dia adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan cukup tinggi dalam skuadnya. Hal ini bisa kita lihat dari peringainya, mulai dari berani membuat keputusan berat untuk memakan Smile demi menyelamatkan Kid sebagai kapten dan teman masa kecilnya, sampai pada ia bisa menganalisis medan pertempuran dan pengetahuannya yang cukup tinggi untuk mengidentifikasi kekuatan lawan. Ya, lihat saja kelakuan Luffy, Zoro, dan Kid saat saling menyalahkan karena telah membuat keributan. Di sini Killer lah yang justru terlihat sangat tenang dan cukup bijak dalam menanggapi sebuah keadaan. Beruntunglah bagi Kid karena mempunyai teammate yang cerdas, karena peran dia bukan hanya sebagai kru terloyal, namun sewaktu-waktu ia bisa menjadi penasehat dari Kid jika dirasa kaptennya terlalu terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas sedikit terkait situasi dan keadaan Queen. Sebelumnya Queen memang telah menyuruh pasukan yang ada di sana untuk menangkap Luffy dan Zoro. Karena sekarang biang kekacauannya bertambah, maka hal ini akan semakin mempersulit pasukan Smile. Hadirnya Kid dan Killer di tempat yang sama dengan Luffy dan Zoro alhasil membuat Queen semakin khawatir. Karena seperti yang sudah saya singgung pada pembahasan sebelumnya, bahwa selain dari Zoro, ketiga karakter lainnya merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada Queen untuk dilemahkan tekadnya di penjara Udon sana. Ya, pada akhirnya karena keadaan semakin memburuk dan sangat mustahil bagi pasukan Smile untuk menangkap hidup-hidup, maka Queen akhirnya memerintahkan untuk membunuh mereka. Nah, jika memang mau dan Queen menganggap mereka susah untuk ditangkap, harusnya sih dia langsung turun tangan untuk menangani Luffy, Zoro, Kid, dan Killer. Tapi sayangnya demi kedalaman alur cerita, maka pekerjaan tersebut dialihkan kepada karakter yang lain. Ya, karakter itu datang dari pasukan Numbers bernama Hacha. Seperti yang kita tahu, perawakan dari Number adalah memiliki tubuh yang tinggi dan besar layaknya seorang raksasa. Sama seperti Kaido, Numbers juga mempunyai sepasang tanduk dan untuk Hacha sendiri dipersenjatai sebuah gada berduri. Nah, sepertinya area tersebut nantinya akan semakin menggila. Pasukan Smile, Apo, dan Hacha tentunya akan mempersulit pergerakan keempat tokoh generasi terburuk ini. Well, kita nantikan saja akan semenarik apa pertarungan mereka. Selanjutnya masih di tempat yang sama. Saat itu Husnu juga sebenarnya melihat kekacauan tersebut. Namun sayangnya ia hanya sebatas memperhatikan dan sama sekali tidak berminat untuk ikut serta. Ia dan anak buahnya lebih mementingkan misinya untuk menemukan Yamato. Karena lagi-lagi semua ini demi ambisinya untuk menempati posisi All Star. Dan sepertinya ia juga sedang dikejar waktu karena misi tersebut juga sedang diperebutkan oleh Sasaki. Jadi artinya kedua Tobiropo inilah yang saat ini mungkin lebih gencar untuk memperebutkan posisi All Star. Nah, berikutnya kita beralih ke wilayah timur Onigashima. Di sana ada pasukan yang dipimpin oleh Kiemon. Fakta bahwa penyusupan aliansi ke Onigashima belum terdengar membuat Kiemon akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk memecah kelompok tersebut. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk memperbesar peluang pengepungan kastil Kaido. Namun sayangnya karena berbekal blueprint Onigashima versi lawas, membuat mereka tak menyadari bahwa ada perubahan tempat yang telah terjadi. Ya, area tersebut saat ini menjadi sebuah pemukiman rumah bordil yang sekaligus menjadi kediaman salah satu anggota Tobiropo, yaitu Black Maria. Tentunya untuk berhasil melewati jembatan dengan jumlah pasukan 2000 orang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Maka dari itu kelompok tersebut terpaksa dibagi menjadi dua. Satu kelompok ada yang bergerak mencari keberadaan Momonosuke,
Kelompok ini lalu dipercayakan kepada Nami dan Carrot. Nah, lalu kemudian kelompok yang satu lagi masih tetap memilih jalur tersebut dan tentunya dipimpin oleh Kiemon. Nah, kejadian unik pun lalu terjadi. Sanji yang sangat antusias melihat adanya perumahan bordil, tentu saja dia sendiri langsung menerobos masuk ke dalam. Motifnya sudah pasti ingin melihat para kupu-kupu malam yang ada di sana. Namun sayangnya tak lama kemudian Sanji kembali dengan raut wajah penuh kecewa. Mungkin bagi Sanji peristiwa seperti ini adalah bentuk dari kekecewaannya. Namun bagi Kiemon, situasi ini justru segera dimanfaatkan untuk menyerang. Nah, ketika sudah bergerak maju untuk menyerang, tapi tiba-tiba muncul sosok Big Mom. Inilah situasi buruk yang harus dihadapi mereka. Big Mom saat ini sudah dalam kondisi normal. Sudah tentu dia akan mengetahui atau mengenali seorang Chopper. Kita masih belum tahu reaksi macam apa yang nantinya akan diekspresikan oleh Big Mom. Yang jelas, kelompok ini sudah ditinggal oleh Sanji yang ikut kelompok Nami. Artinya hanya ada 3 tokoh yang bisa diandalkan saja, yaitu Kiemon, Chopper, dan Sicilian. Nah, inilah peristiwa yang sangat ditunggu kelanjutannya di chapter-chapter yang akan datang. Karena bagaimanapun juga lawan yang harus dihadapi mereka bertiga adalah seorang Yonko. Baiklah, berikutnya kita beranjak ke bagian yang paling akhir. Kedatangan Marco, Neko, dan Izo akhirnya terjadi juga. Bisa jadi setelah adanya pembubaran Shichibukai, kegelisahan Marco akan tempat tinggal warisan Shirohige menjadi teratasi. Karena bagaimanapun juga pergerakan Weevil pastinya sedang diawasi oleh Angkatan Laut. Jadi beginilah kehadiran tokoh yang ditunggu-tunggu selama ini. Ya, kehadiran yang mungkin bisa dibilang sangat epik, terkhusus pada diri Marco karena berhasil menambah traumatik pada kelompok Big Mom yang hendak masuk ke negeri Wano. Bagi Perospero dan yang lain, peristiwa ini tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja. 2 kali mereka sudah mengalami peristiwa yang identik, yaitu dijungkalkan oleh seekor burung. Nah, saya sendiri cukup yakin bahwa mereka akan baik-baik saja, kecuali jika Marco, Neko, dan Izo mengejar keberadaan mereka yang terjatuh ke laut untuk kemudian mereka ringkus. Yang jelas jatuhnya Perospero dan yang lain setidaknya dapat menghambat upaya mereka menuju Onigashima. Ya, saat ini Marco, Neko, dan Izo sudah mendarat di pesisir negeri Wano. Selanjutnya bisa jadi mereka belum akan bergerak ke Onigashima, karena mungkin mereka akan bernostalgia terlebih dahulu untuk mengingat mendiang Oden. Atau bisa saja mereka akan mengamankan dan merebut ibu kota terlebih dahulu, karena hal ini juga saya kira sangat penting demi meminimalisir pergerakan anak buah Orochi yang masih ada di sana. Ya, saya harap sih mereka nanti akan dipertemukan dengan Hiyori terlebih dahulu, agar keamanan dia juga lebih terjamin. Atau bisa saja nantinya Hiyori akan ikut mereka bergerak ke Onigashima. Well, saya kira chapter kali ini adalah panggungnya bagi pasukan aliansi. Seperti biasa nanti juga akan ada perpindahan proporsi cerita. Mungkin kali ini lebih menguntungkan aliansi. Namun setelah itu bisa jadi Kaido dan sekutunya lah yang selanjutnya memegang kendali atas cerita. Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk One Piece 981. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!